Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farabaz zakata ala kulli muslim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi man jahada bis sadaqati fi syahrin azim, amma ba'du. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, hari ini kita masih berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak kemuliaan. Bulan di mana semua amalan dilipat gandakan. Bahkan di bulan ini ada suatu kebiasaan, ada suatu perilaku yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Akan tetapi beliau lebih menjadi dermawan. Wa kana ajwadan nas fi syahri Ramadan. Beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan ini. Hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara menyucikan diri dengan zakat dan juga sedekah di bulan Ramadan. Di bulan ini kita ketahui ada suatu rukun Islam yang keempat yang juga difardukan bersamaan dengan rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa Ramadan beserta dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sebuah ibadah yang merupakan tonggak dan pilar daripada agama kita yang khusus berada pada bulan Ramadan. Hari ini kita akan coba membahas sedikit tentang ketentuan Allah mengenai zakat. Secara etimologi atau bahasa, zakat diartikan sebagai sesuatu yang suci. Maka kita pernah mendengar tazkiyatun nafs, menyucikan diri, zakat juga berkembang dan juga barakah. Maka sesuatu yang dizakati seharusnya jauh lebih berkembang, jauh lebih berkah, dan jauh lebih menghasilkan lebih banyak. Sedangkan menurut syarak, pengertian zakat adalah pemberian yang wajib. Artinya sesuatu yang difardukan oleh Allah dari sekumpulan harta tertentu. Karena memang tidak semua harta diwajibkan zakat. Dan pada waktu tertentu. Jadi ada kalanya sudah sampai haul, sampai tahunnya, maka baru seseorang terkena hukum wajib zakat. Dan diberikan juga kepada golongan tertentu. Tidak semua orang, tidak semua manusia berhak menerima zakat karena ada aturan khusus mengenai si penerima bantuan zakat ini. Dan ini sebuah definisi atau ta'rif yang berada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adilatuh karangan Wahbah Zuhaili. Imam Maliki mengeluarkan fatwa bahwa yang disebut dengan zakat adalah seseorang yang mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang mencapai nisab. Jadi nisab adalah batasan bagi sebuah harta ketika terkena hukum wajib zakat. Juga harta ini diberikan kepada yang berhak menerimanya. Serta disyaratkan juga kepemilikan yang tam atau yang penuh. Artinya harta itu adalah milik kita, bukan berada pada tangan orang lainnya. Bukan berada dalam kondisi sewa atau gadai. Dan disyaratkan mencapai 1 tahun penuh atau haul, diserta dia bukan barang tambang dan barang pertanian. Nah, ini adalah sebuah definisi dari mazhab Maliki. Sedangkan Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan penggagas dari mazhab Hanafi, beliau mendefinisikan zakat sebagai suatu proses menjadikan sebagian harta yang khusus atau tertentu dari harta yang khusus juga atau tertentu sebagai milik orang yang khusus atau tertentu juga, dan ditentukan syariat karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat definisi ini, hampir ada persamaan daripada mazhab Maliki dan juga Hanafi. Akan tetapi kalau kita mau melihat perbedaan keduanya, ada beberapa unit bahasa dan ada beberapa ta'rif yang mungkin agak sedikit berbeda. Menurut mazhab mayoritas di Aceh, negeri kita tercinta, yaitu mazhab Syafi'i, adalah
zakat ini adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Jadi dalam Syafi'i dijelaskan bahwa bukan hanya harta, karena zakat tubuh kita ini juga dikeluarkan, dan ini kita kenal dengan yang namanya zakat fitrah. Nah, sedangkan yang terakhir dari imam yang keempat, A'immatul Arba'ah, yaitu Imam Hambali. Beliau mendefinisikan zakat sebagai sebuah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada kita pemilik harta tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kalau kita mendengar istilah zakat, maka ada dua komponen bahasa yang memiliki derivatif hampir sama. Tujuannya juga hampir sama, yaitu sedekah dan infak. Dan keduanya juga disunnahkan agar dilakukan, diperbanyak di bulan mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Sedekah didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim secara ikhlas, secara sukarela, tanpa batas waktu, kapanpun. Tidak mesti di bulan Ramadan, boleh di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, sampai batas Zulhijjah. Kita boleh berikan kapanpun, siang, malam, pagi, sore, kita boleh berikan kapanpun. Dan juga tidak ada batasan jumlah. Artinya tidak mesti harus sampai nisab tertentu, tidak mesti ada haul, dan tidak mesti ada nisabnya. Haul dalam istilah zakat ada definisi yang disebut dengan 1 tahun. Karena haul dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertama 1 tahun, dan ini biasa digunakan pada istilah zakat. Sedangkan satu lagi, haul adalah ulang tahun atau peringatan kematian dari seorang ulama atau orang tokoh yang kira-kira dikagumi oleh masyarakat, dan ini diperingati dalam setiap upacara tahunan. Dapat kita lihat pada ensiklopedia Islam dari Departemen Agama yang di halaman 356. Nah, kalau kita mencermati definisi ini, maka kita bisa menjelaskan dan juga bisa melihat tentang perbedaan antara zakat dan juga sedekah. Sedangkan infak adalah memberikan kepada orang lain berupa harta kita secara ikhlas. Ya, ini juga hampir sama dengan sedekah, dan diniatkan karena Allah. Nah, jadi kalau dilihat perbedaan antara infak dan sedekah dengan zakat, perbedaannya yang pertama yaitu ada batas dan juga ada musim. Artinya ada batasan harta, batasannya berapa yang dikeluarkan dan dari berapa dikeluarkan, serta ada batasan waktunya atau masanya. Nah, sedangkan sedekah dan infak itu tanpa batas. Kalau kita telaah secara hukum, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, zakat itu ada dua, yaitu zakat harta, yaitu zakat mal, dan zakat fitrah seperti yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Kalau zakat harta adalah zakat yang diwajibkan di atas harta seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat. Kalau kita melihat surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, dijelaskan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunahu ma fi sabilillah, dan tidak menafkahkan dalam jalan Allah, maka Allah akan memberikan hukuman pada hari kiamat bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yauma yuhma, pada hari itu harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka sisihkan, tapi mereka simpan dan tidak keluarkan dalam bentuk apapun, harta yang disimpan ini, kalau kita simpan hanya di dalam dompet kita, kalau kita simpan hanya di dalam kas kita, maka harta ini bukan menjadi berkah untuk kita, akan tetapi malah menjadi api yang akan membakar dan juga menyiksa kita. Akan tetapi harta yang kita miliki sudah sebaiknya kita nafkahkan dan kita berikan zakat malnya, insya Allah bermanfaat bagi kita dan juga bagi keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, selain zakat harta, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah terdiri dari dua, yaitu zakat dan fitrah, yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa Ramadan. Jadi zakat penyucian diri dan fitrah artinya fitri, yaitu berbuka puasa. Hari raya fitri disebut hari raya berbuka puasa. Makanya kalau secara istilah zakat fitrah adalah zakat
yang wajib karena berbuka di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kalau kita mencermati fenomena yang terjadi di bulan Ramadan, mungkin banyak orang yang sudah jauh-jauh hari mengeluarkan zakat daripada zuru pertanian ataupun daripada hartanya, akan tetapi zakat fitrah yang dikeluarkan itu haruslah di bulan Ramadan ini. Dan bagaimana kita mencermati apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku kepada kita kaum muslimin daripada zakat fitrah ini. Jadi kalau kita melihat apa saja yang disyaratkan, maka kita dapat melihat bahwa kita sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, tetap diwajibkan. Karena zakat fitrah itu juga disebut dengan sedekah fitrah. Dasar hukumnya adalah Al-Baqarah 110. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini adalah perintah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena zakat fitrah pada intinya adalah untuk membersihkan hati kita. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah dan bersamaan dengan puasa diwajibkan. Sedangkan dasar daripada hadisnya diceritakan kepada kita oleh Abdullah bin Maslamah, Ibnu Qan'ab dan Qutaibah Ibnu Sa'id. Keduanya berkata bahwa diceritakan kepada kita Malik dan juga diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya. Beliau berkata, saya telah membaca di hadapan Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Rasul telah mewajibkan fitrah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada orang yang merdeka dan juga hamba, laki-laki dan juga wanita dari kalangan kaum muslimin. Jadi kalau kita melihat dasar hadis ini, kita bisa memahami bahwa zakat fitrah itu wajib kepada seluruh kita semua. Menurut jumhur, fitrah ini adalah wajib kepada seluruh muslim. Dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa fitrah ini wajib karena ditetapkan dengan dalil dhanni. Begitupun juga dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi ada seorang imam yang mengatakan, yaitu beliau Ibnu Lubban. Beliau mengatakan bahwa zakat fitrah ini adalah sunnah muakkad. Jadi kalau jumhur ulama sepakat zakat fitrah hukumnya wajib. Pada zaman Rasulullah, Rasul pernah mengutus orang yang memungut zakat, lalu membagi zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, sebelum hijrah ternyata sudah ada ayat yang turun tentang bagaimana merubah mental Rasulullah dan sahabat Rasulullah agar gemar terhadap zakat. Padahal saat itu Rasulullah masih berada di kota Mekah, yaitu surat Ar-Rum ayat 38. Berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan hak-haknya. Jadi Allah menyuruh memberikan hak kepada mereka, demikian pula kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini diturunkan di Mekah, masih bersifat khabariyah atau berita. Saat itu zakat belumlah wajib. Akan tetapi Islam sebagai agama kita yang sempurna sudah menanamkan mental zakat. Jangan kemana-mana, kita tetap akan membahas tentang zakat fitrah dan sedekah di bulan Ramadan di sini di Puja TV.